Waktu berjalan begitu cepat. 5 minggu pengabdian kami di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember terasa seperti sekejap mata. Kini, KKN Kolaboratif 175 memasuki minggu terakhir. Sebuah penutup yang menyimpan cerita, tawa, kerja keras, dan rasa persaudaraan yang tak akan pernah hilang. Pagi dimulai dengan senam bersama di Polsek Pakusari. Keringat yang menetes menjadi simbol semangat dan senyum yang merekah menguatkan ikatan kebersamaan antara mahasiswa dan aparat. Hari itu langkah kami membawa kami ke SDN 1 Bedadung. Kami memulai screening kesehatan dengan sederhana namun penuh makna. Mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, memeriksa tekanan darah, hingga memeriksa kadar gula darah. Setiap anak kami sambut dengan senyum agar rasa takut berganti menjadi rasa nyaman. Ada yang tampak ragu saat naik timbangan, ada pula yang menutup mata saat diukur tekanan darahnya. Namun, tawa kecil dari teman-teman sebaya dan sapaan lembut dari kami membuat kecemasan itu perlahan hilang. Bagi kami, hasil pengukuran memang penting. Angka-angka itu akan menjadi catatan untuk memantau tumbuh kembang mereka. Tapi, yang lebih berharga adalah rasa percaya yang terbangun bahwa mereka belajar sejak dini. Menjaga kesehatan itu bukan hal yang menakutkan, melainkan sesuatu yang menyenangkan. Melihat wajah-wajah polos itu, kami sadar satu hal. Kesehatan bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang tenang dan lingkungan yang peduli. Senyum ceria mereka adalah pengingat bahwa generasi sehat tumbuh dari perhatian kecil yang diberikan dengan tulus. Hari itu kami memasang banner struktur organisasi desa di kantor Desa Bedadung. Lembaran banner itu mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, hanya sekedar papan informasi. Namun di baliknya tersimpan arti penting, yaitu gambaran siapa saja yang mengabdi, siapa yang bertugas, dan bagaimana roda pemerintahan berjalan. Transparansi yang sederhana, namun memberi warga hak untuk mengenal aparat desanya lebih dekat. Saat banner itu akhirnya terpasang rapi di dinding kantor desa, ada rasa lega sekaligus bangga karena dari sesuatu yang sederhana lahirlah manfaat yang nyata, memudahkan warga untuk mengenal pemimpinnya, memudahkan aparat untuk bekerja lebih terbuka. Sebelum upacara dimulai, suasana lapangan Kertosari dipenuhi haru. Sebuah drama perjuangan dipentaskan, mengingat kembali pada sejarah panjang bangsa ini. Anak-anak muda desa dengan semangat yang membara memerankan kisah para pejuang yang berjuang tanpa kenal lelah. Dengan bambu runcing di tangan dan semangat merdeka di dada, mereka melawan penjajahan demi merah putih berkibar di langit Nusantara. Teriakan merdeka menggema bukan sekedar bagian dari drama, melainkan gema semangat yang masih hidup hingga hari ini. Sebuah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai. Setelah drama usai, suasana berubah hening. Semua berdiri tegak. Upacara dimulai dengan khidmat. Langkah para paskibraka yang mantap mengiringi bendera merah putih menuju tiang tertinggi di lapangan. Detik-detik itu, waktu seakan berhenti. Setiap mata tertuju pada sang saka merah putih yang perlahan naik diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami bahu-membahu menyiapkan segalanya, mulai dari ember, gelas, piring, dan peralatan sederhana untuk perlombaan. Semua tertata dengan semangat gotong royong. Suasana persiapan ini seperti sebuah pesta kecil. Anak-anak tak sabar menanti, sementara kami memastikan setiap detail siap. Perlombaan dimulai dengan estafet tepung. Anak-anak berdiri berbaris rapi, memindahkan tepung dari piring ke piring. Namun, tentu saja tak semulus yang dibayangkan. Tepung berterbangan kemana-mana, menempel di wajah, rambut, bahkan seragam mereka. Tawarnya pun pecah, menjadikan lomba ini bukan sekedar kompetisi,
tapi juga ajang seru-seruan yang membuat semua bahagia. Dan tak kalah seru, ada lomba keluarga ular. Anak-anak berbaris panjang saling memegang pundak teman di depannya, lalu bergerak mengikuti arahan pemimpin di depan. Sekilas terlihat mudah, tapi kenyataannya sangat sulit menjaga barisan agar tetap utuh. Satu anak melangkah salah, seluruh barisan ikut oleng. Ada yang jatuh terpingkal-pingkal, ada yang keluar jalur karena terlalu bersemangat mengikuti kepala ular. Namun, justru disitulah letak keseruannya. Lomba berlanjut dengan lari gurita. 5 anak berkelompok mengapit balon, lalu berlari menuju garis finish. Tentu saja jatuh bangun tak terelakkan, namun setiap kali jatuh mereka bangkit lagi, tertawa dan berusaha lebih kompak. Lomba ini mengajarkan mereka bahwa kerjasama lebih penting daripada kecepatan. Berikutnya giliran estafet air. Anak-anak harus menyalurkan gelas plastik berisi air di atas kepalanya kepada teman di sebelahnya. Sederhana, tidak semudah yang dibayangkan. Setelah seluruh rangkaian kegiatan usai, tibalah saat yang penuh makna, silaturahmi dan pamitan. Mahasiswa KKN 175 melangkahkan kaki menuju rumah perangkat desa untuk menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan dan kehangatan yang telah diberikan selama pengabdian di Desa Bedadung. Hari ini tibalah saat penarikan. Meski langkah kami harus kembali, pengalaman dan pelajaran berharga akan tetap tinggal. Setiap kegiatan, dari sosialisasi, pendampingan, hingga lomba kemerdekaan, bukan hanya program, tapi juga ikatan kebersamaan yang tercipta. Kami belajar arti gotong royong, rasa syukur dalam kesederhanaan, serta hangatnya kekeluargaan di desa ini. Terima kasih kepada Bapak Camat Pakusari, seluruh perangkat desa, guru, kader, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang telah mendukung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga silaturahmi tetap terjalin. Semoga pengabdian kecil kami memberi manfaat, dan semoga Kecamatan Pakusari semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.